Halo, selamat datang di channel pameran franchise, Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Ya, company profile-nya ini memang kita didirikan itu pada tanggal 9 Desember di tahun 1999. Itu kita sudah berjalan hampir 21 tahun dengan tahun ini. Nama pendirinya itu Bapak Antonius Tony, untuk kita brandnya sendiri Otobento, untuk nama perusahaan kitanya itu CV Oto Boga Jaya. Nah, dalam bidang apa sih yang diterapkan untuk di Otobento itu? Otobento ini kuliner masakan Jepang. Jadi kita memang fokus di menu-menu khas Jepang gitu ya. Jadi tidak juga menjual menu-menu lain. Next. Oke, selain itu kita pasti punya visi dan misi untuk perusahaan atau brand-nya ya. Jadi kita di Otobento sendiri, visi kita itu menjadikan Japanese food modern yang terbaik dan terbesar di seluruh Indonesia serta dapat bersaing secara global. Jadi visi ini memang kita terapkan ini untuk bersaing secara global untuk dibandingkan usaha-usaha food lainnya itu atau resto-resto lainnya. Kalau untuk misinya terus berinovasi secara konsisten dengan memberikan suasana bersantap yang sangat nyaman dan mengikuti kebutuhan serta selera konsumen terus yang berubah-ubah, serta memberikan layanan prima, cita rasa yang khas dan berstandar resto modern. Next, Mas. Oke, selain itu Otobento sendiri punya keunggulannya. Kita menerapkan 4 keunggulan, yaitu kita long life cycle business, bisnis dengan durasi jangka panjang dan jangkauan market yang sangat luas. Yang kedua itu ada a lot variety of food, ada variasi makanan yang sangat banyak dan inovasi untuk makanan. Yang poin ketiga itu ada the brand inserted, itu kira udah bersertifikasi HAKI yang tadi di awal dijelaskan juga yang pada finalis-finalis. Jadi memang kita Otobento sendiri sudah terdaftar di HAKI. Jadi tidak ada brand atau menyerupai Otobento. Jadi kita udah hak ciptanya kita udah dapat untuk di HAKI-nya. Produk ini udah bersertifikat halal MUI, kita udah dapat kategorinya A, dan kita juga sudah bersertifikasi untuk seluruh mitra-mitra kami atau outlet-outlet kami di seluruh Indonesia. Untuk poin keempatnya kita ada safe product, yaitu produk tanpa bahan pengawet dan tahan lama. Jadi memang kenapa produknya ini kita tahan lama bisa sampai di 6 bulan jangka waktunya untuk karena kita dikirim dari pusatnya itu berupa frozen food. Next, Mas. Oke, varian variasi menu yang kami tawarkan itu yang kami sajikan untuk para mitra atau franchise, itu ada beberapa variasi, yang pasti kita memang fokusnya di Japanese food. Jadi memang utamanya itu di Japanese food, memang kita ada paket-paket khususnya atau paket-paket nanti untuk di promo-promonya, nanti itu bisa dilihat di sosial media kami. Next. Nah, syarat apa saja sih dan ketentuan apa saja sih untuk menjadi franchise di Otobento ini? Kita menjadi ada 5 kategori atau 5 poin juga. Jadi yang pertama itu memiliki jiwa wirausaha, terus menyiapkan modal investasi, memiliki lokasi usaha yang sangat strategis. Kenapa memiliki jiwa wirausaha? Karena menurut saya dan menurut tim juga di Otobento, kalau memang untuk berwirausaha itu harus memiliki niat yang tujuan yang pas dulu nih. Kalau memang kita mau usaha, atau kita mau memang membuka usaha baru, itu harus memiliki jiwa usaha dulu, jiwa spirit pada dalam untuk bisnis. Jangan untuk setengah-setengah, jangan untuk main-main untuk membuka usaha di awalnya. Kenapa menyiapkan modal investasi? Ya pasti ada modal investasinya, nanti disampaikan di slide selanjutnya untuk modal investasinya. Untuk memiliki lokasi usaha yang strategis, memang dari pusat akan membantu memberikan masukan atau survei untuk lokasi-lokasi yang sangat strategis. Jadi misalkan nanti para franchise misalkan mau usaha dibuka di daerah mana, nanti biar dibantu sama pusat untuk survei lokasi bagusnya, baiknya di mana, jadi lokasinya sangat strategis.
Yang kedua itu ada berkomitmen untuk menjalankan usaha, memiliki komitmen yang sangat tinggi, dan mematuhi SOP dan MOU. Ini melanjutkan yang tadi, memang kita harus berkomitmen untuk menjalankan usaha. Jadi kita nanti ada SOP dari pusat, ada MOU yang kita persetujui dalam dua belah pihak, itu yang tidak bisa dilanggar atau tidak bisa dimain-mainkan lah maksudnya ya. Jadi nanti misalkan kalau untuk SOP sendiri gitu, standar operasional kita misalkan menu apa saja sih yang dari pusat, atau misalkan menu apa saja yang dari pusat yang kita kasih ke franchise, nanti misalkan franchise atau misalkan mitra mengeluarkan menu baru apa boleh atau tidak. Nah itu nanti itu ada di SOP-nya dan ada di MOU ketentuannya. Terus di poin ketiga itu ada memiliki tujuan yang sama, mempersiapkan dokumen, itu sudah pasti. Terus di yang poin keempat, mengurus surat-surat kelengkapan usaha IMB, SIUP, NPP, dan lain-lain, itu dokumennya. Untuk kelima, mengerti dan memahami benefit dan resiko dan menjalankan bisnis Otobento. Yang pasti ada di semua usaha itu ada bisnis yang sangat bagus gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di Otobento, apa saja sih yang didapatkan nanti kita dijelaskan. Next. Ya ini paket-paket yang kita tawarkan. Jadi kita memiliki 3 kategori. Kategori pertama itu kita memiliki mini resto dengan nilai investasi itu di 225 juta dengan luas standar areanya itu di 60 meter persegi. Fasilitas apa saja yang didapat? Fasilitas yang pasti didapat itu meja, kursi, peralatan dapur, media promosi semua kita support dari pusat. Serta training dan pendampingan dari pusat selama 1 bulan penuh di awal. Jadi nanti kita akan dampingi untuk di awalnya sebelum opening dan setelah opening nanti kita akan dampingin. Jadi fasilitas semua yang didapat itu dapat dari pusat, ya pasti sudah dapat dari menu-menu juga yang akan didapat dari paket mini resto ini. Kalau untuk menu paketnya itu yang di mini resto ada 32, untuk standar karyawannya itu ada 6, BEP per bulannya itu di 14,2 dan ROI-nya itu di 7,13%. Next. Ya, paket kedua ini ada resto dengan nilai investasi itu 325 juta. Luas areanya kurang lebih di standarnya itu di 60 meter persegi dan biasanya itu standarnya suka di mall itu standarnya di areanya di 100 meter persegi. Fasilitasnya yang didapat sama semuanya meja, kursi, peralatan dapur, media promosi disupport dari pusat serta training dan pendampingan. Menu apa saja sih yang didapat kalau misalkan investasi di paket resto? Yang pasti beda dengan mini resto. Jadi paket yang di resto itu kita akan kasih dengan 50 variasi menu. Nah, kalau yang tadi di mini resto itu ada 32, tapi kalau di resto itu ada 50 variasi menu. Karena memang tipe untuk restonya berbeda, jadi tidak mungkin kita samakan. Jadi nanti yang di resto ini menunya akan lebih banyak dibandingkan yang mini resto. Karyawannya itu ada 12, BEP-nya itu di 16,72, ROI-nya itu di 5,98%. Nanti kalau misalkan yang mau detailnya mungkin bisa dikirim by email nanti. Next, Mas. Ya, yang ketiga itu kita ada yang paket yang paling terbesarnya itu ada Cafe and Resto, dinilai investasinya itu di 425 juta dengan luas standar areanya itu di 150 meter persegi. Fasilitasnya sama yang didapat, jadi meja, kursi, peralatan dapur, media promosi, training, dan pendampingan. Jadi untuk support dari pusat itu kita support all out. Jadi misalkan si franchise ini bingung mencari tempat, bingung mencari interior seperti apa, misalkan butuh masukan dari pusat, standarnya seperti apa, bagusnya seperti apa, nanti kita akan support full. Jadi kalau untuk di Cafe and Resto biasanya kita benar-benar diskusinya nanti mau seperti apa sampai detail-detail interiornya juga seperti apa. Nanti standarnya pasti yang dari pusat semua di support. Kalau menu untuk di paket Cafe dan Resto itu ada di 67 menu variasinya, itu beda dengan yang resto, jadi lebih banyak juga kalau yang di paket investasi yang terbesar ini. Kalau karyawannya itu standarnya ada 15, BEP-nya itu di 18,5, ROI-nya itu ada di 5,4%. Next, Mas. Nah, prosedur apa aja sih untuk tahapan-tahapan untuk menjadi franchise di Otobento itu? Ya pasti pertama nanti bisa submit untuk formulirnya, pengisian formulir.
Terus jenis investasinya tadi apa sih yang mau dipakai atau mau di kerjasamanya itu ada yang mini resto, ada yang juga yang cafe and resto gitu. Dan lokasinya di mana nih? Karena memang kita kan nanti kan ada sudah beberapa tempat lokasi yang sudah buka. Nanti bisa dijelaskan nanti pada saat slide selanjutnya. Nanti jadi disurvei dulu lokasinya yang tadi saya udah sampaikan di awal, survei dulu apakah tempatnya ini strategis atau tidak. Terus misalkan berjarak antara mitra yang sama, misalkan Otobento itu ada standarisasinya di MOU nanti misalkan 5 kilometer, jadi jaraknya kurang lebihnya. Nanti kalau untuk payment-nya bisa di awal kalau sudah survei oke, payment-nya langsung ada DP di 40%, lanjut MOU-nya, terus preparation peralatan itu sangat krusial juga. Jadi setelah tanda tangan MOU nanti kita akan persiapkan peralatan nih. Jadi tempatnya kalau sudah siap, lokasinya sudah siap, nanti kita akan prepare untuk persiapan peralatan untuk dikirim ke outlet. Kalau misalkan yang di luar Jawa atau yang mesti itu nanti itu sangat perlu akomodasi yang lebih detail lagi nanti kita bahasnya. Kalau untuk selanjutnya tadi saya sudah sampaikan payment di awal itu 40%, setelah preparation peralatan kita kirim nanti pelunasan sisa pembayaran investasinya gitu ya. Jadi nanti pembayaran dulu pelunasan, baru send produknya, pengiriman peralatan dan perlengkapan semuanya. Langsung ada orang pusat yang akan training atau mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan usaha bisnis di awalnya gitu. Jadi untuk shop opening-nya gitu nanti bisa pendampingan dari pusat. Next. Ini map untuk mitra kami atau franchise kami yang sudah ada di Indonesia. Itu kami ada di Pulau Jawa yang pastinya fokusnya di Pulau Jawa. Kita sudah sampai ke Sumatera, kita sudah sampai ke Kalimantan, kita sudah sampai ke Sulawesi, sampai hingga ke Papua gitu. Jadi memang franchise kami ini alhamdulillah sudah banyak di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, terus ada di Surabaya, ada di Semarang, terus juga ada di Kalimantan, ada di Balikpapan, Pontianak, Makassar, dan kota lainnya. Next. Ya, selain itu apa aja sih award yang sudah didapat sama Otobento itu, kita memang sudah banyak dapat awarding. Dari awal itu kita dari 2018 market leader sudah dapat, terus kita di digital popular brand kita udah dapat di 2019 gitu. Terus kita juga sudah dapat franchise top of mind-nya juga. Jadi memang Otobento sendiri benar-benar menjadi panutan atau pilihan untuk franchise Bapak Ibu sekalian untuk membuka usaha baru. Next. Ya, untuk lebih detailnya lagi nanti mungkin tadi yang saya sudah sampaikan kontak personnya bisa nanti dihubungin yang sudah saya diterakan di slide-nya. Bisa langsung ke saya di 0811 960 7706 atau di hotline lainnya. Kalau untuk Instagramnya nanti bisa dicek juga di @otobento.id. Untuk di websitenya juga bisa dicek atau di Facebook lainnya kita juga bisa dicek untuk apa aja sih yang dipunya sama Otobento, apa di mitra mana saja sih yang sudah buka, nanti bisa dicek di sosial medianya. Next. Nah, ini yang kami akan tawarkan pada saat event saat ini gitu. Jadi untuk 5 hari ini dari tanggal 30 November sampai tanggal 5 Desember kita akan kasih penawaran diskon cashback khusus untuk di event ini. Jadi kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang mau berinvestasi untuk di Otobento, kita bisa kasih cashback untuk kategori di mini resto itu di 10 juta, di restonya itu ada 15 juta, di cafe and restonya ada 20 juta. Nanti untuk detailnya yang tadi dibahas di awal masalah BEP-nya, terus apa saja sih menu-menunya yang didapat, terus misalkan itu nanti bisa langsung ditanyakan. Kalau untuk yang tadi saya sampaikan di awal juga, ini untuk promo khusus di event ini. Jadi khusus untuk sampai tanggal di 5 Desember 2020. Ya, terima kasih. Next selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya.